was flying somehow. Gotta regain control. Isu pengaturan skor memang bukan hal baru di turnamen AFF. Kali ini skandal mencuat dari timnas Kamboja setelah kiper mereka melakukan 2 kesalahan fatal yang berujung kekalahan 1-2 melawan Singapura. Kesalahan di menit ke-9 dan ke-16 itu langsung memicu kemarahan sebagian besar supporter Kamboja. Tak sedikit yang menuding pemainnya sengaja membuat tim kalah demi keuntungan pribadi. Situasi ini membuat Federasi Sepak Bola Kamboja atau FFC bekerja sama dengan pihak berwenang dan AFF membuka penyelidikan resmi untuk mencari tahu kebenaran dari dugaan pengaturan skor tersebut. Kejadian ini tentu mengingatkan kita pada final AFF 2010 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Malaysia. Ketika itu sempat muncul indikasi serupa di tubuh Timnas Indonesia. Namun kini keadaan berbeda. Sejak kehadiran Erick Thohir di PSSI, langkah tegas sudah diambil. Sistem anti korupsi dan integritas ditegakkan, sehingga tidak ada lagi yang berani bermain-main dengan sepak bola Indonesia. Lantas, bagaimana perkembangan penyelidikan skandal Kamboja ini? Dan seperti apa cerita lengkapnya? Semua akan kami ulas lengkapnya hanya di video ini. Skandal pengaturan skor kembali mencoreng AFF Cup 2024. Media Vietnam The Tau 247 menyoroti kasus penjaga gawang timnas Kamboja, Vireak Dara, yang tengah diselidiki setelah melakukan 2 kesalahan fatal, yang mengakibatkan timnya kalah 2-1 dari Singapura. 2 gol cepat di menit ke-9 dan 16 memicu kemarahan supporter Kamboja, yang menuding sang kiper sengaja membuat tim kalah. Gol pertama terjadi ketika Vireak Dara gagal mengontrol bola hasil umpan balik dari rekan setimnya. Hanya berselang 7 menit, kesalahan kedua kembali terjadi. Kali ini, Dara melakukan operan yang sangat lemah ke area berbahaya, sehingga bola dengan mudah direbut oleh pemain Singapura dan berhasil menggandakan skor. Kesalahan beruntun ini membuat sebagian besar supporter Kamboja murka. Tuduhan pengaturan skor mulai bermunculan di media sosial, dengan beberapa penggemar secara terang-terangan menuduh sang kiper menerima suap agar timnya kalah. Bahkan ada desakan agar PSSI-nya Kamboja, FFC, memeriksa rekening bank Dara dan keluarganya untuk melihat adanya indikasi transaksi mencurigakan. Tidak tinggal diam, FFC langsung mengambil tindakan cepat. Dalam pertemuan dengan pemain dan staf pelatih di Sao Soka, Ketua FFC sekaligus Kepala Polisi Militer Kamboja menegaskan bahwa penyelidikan resmi telah dibuka. FFC akan bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menuntaskan kasus ini secara transparan. Kasus dugaan pengaturan skor memang bukan cerita baru di sepak bola Asia Tenggara, khususnya di AFF Cup. Hal ini mengingatkan kita pada tahun 2010. Masih ingat kan peristiwa AFF 2010? Saat itu timnas Indonesia tampil perkasa di fase grup dengan membantai Malaysia 5-1. Tapi tiba-tiba kalah 0-3 di leg pertama final. Saat itu muncul isu ada oknum yang masuk ke ruang ganti pemain dan memberikan instruksi mencurigakan. Meskipun sudah dibantah oleh kapten timnas saat itu Bambang Pamungkas, rumor itu tetap menjadi misteri yang terus diperbincangkan hingga sekarang. Namun, isu pengaturan skor ini kembali mencuat pada tahun 2018. Sejumlah pemain timnas Indonesia angkat bicara melalui konferensi pers, menegaskan bahwa tidak ada pihak luar yang masuk ke ruang ganti pemain. Salah satunya adalah Maman Abdurrahman dan Muhammad Nasuha. Nasuha, yang bermain dengan kepala dibebat karena cedera di final 2010 dengan tegas menyatakan, ruang ganti steril, tidak ada satu orang pun dari luar yang masuk. Alfred Riedel sangat ketat soal ini. Jangan asal menuduh. Ini soal nama baik kami sebagai pemain. Kata Nasuha dikutip dari bola.com. Nasuha juga menambahkan bahwa performa tim terganggu akibat jeda pertandingan selama 15 menit setelah kebobolan pertama, membuat konsentrasi pemain buyar dan memberikan keuntungan bagi Malaysia yang tampil di hadapan pendukungnya. Change is never waiting. Don't you hesitate. Time to buy.
Kasus pengaturan skor tidak hanya terjadi di sepak bola. Taufik Hidayat, legenda bulu tangkis Indonesia, pernah mengungkapkan bahwa ia ditawari suap oleh manajer Lee Chong Wei untuk mengalah di Asian Games 2006. Taufik bercerita, manajer tersebut datang ke kamarnya dan menawarkan uang 2 hingga 3 kali lipat dari bonus jika ia sengaja kalah. Namun dengan tegas Taufik menolak dan menegaskan bahwa ia tidak akan menjual negaranya hanya demi uang. Saya tidak mau menjual negara saya. Uang bukan segalanya buat saya, ujar Taufik di channel YouTube The Badminton Experience. Taufik, how much Indonesian give you bonus when you get gold medal? I give you 2 times, 3 times, you lose to Lee Chong Wei. Terus dia bilang, How? If I buy Lee Chong Wei, you want? Namun situasinya sekarang sudah jauh berbeda. Di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir, PSSI menegakkan disiplin dan integritas sepak bola Indonesia yang serius. Berbagai langkah tegas telah diambil, termasuk penerapan sistem anti korupsi dan komitmen kuat untuk menjaga transparansi. Kami yakin dengan pendekatan ini, tidak ada lagi ruang bagi praktik pengaturan skor di lingkungan Timnas Indonesia. Pak Erick Thohir sendiri telah menegaskan bahwa sepak bola Indonesia harus bersih dari praktik curang yang hanya akan merusak kepercayaan publik. Melalui pengawasan yang ketat dan langkah-langkah konkret, sepak bola Indonesia kini mulai berjalan di jalur yang benar. Kepercayaan publik pun semakin kuat, yang terlihat dari banyaknya sponsor yang mendukung dan berinvestasi dalam perkembangan Timnas Indonesia. Saat ini setidaknya Timnas Indonesia berhasil mengumpulkan dana 650 miliar rupiah di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Hal ini membuktikan bahwa para sponsor melihat potensi besar dan kemajuan nyata yang sedang dibangun oleh PSSI. Saya sampaikan tidak mungkin kita bergantung hanya dari pemerintah. 650 miliar lebih adalah angka yang fantastis. Saya juga tidak pernah terpikir mengelola sepak bola itu angkanya segitu besar. Kalau dulu di bola basket 30-40 cukup, di badminton mungkin 80. Ini benar-benar hampir bisa 7-10 kali lipat. Artinya ya memang peran pemerintah, private sector harus menjadi kesatuan. Kalau nggak tidak mampu, kalau tidak. Tapi jika mengingat kebutuhan Timnas saat ini, juga memang wajar jika Timnas membutuhkan dana yang besar, seperti peningkatan fasilitas pendukung Timnas, seperti sport science, transportasi pemain Timnas, makan, dan lain-lain. Dengan dana 650 yang diamanahkan ke PSSI, artinya PSSI sekarang sangat dipercaya gitu sama sponsor yang masuk. Ya intinya, untuk membangun sepak bola, itu dibutuhkan kesatuan antara PSSI dan stakeholder. Dan kami pikir, PSSI di tangan Pak Erick Thohir dapat mewujudkan itu. Namun, jika kita melihat lebih dalam, kebutuhan Timnas Indonesia memang cukup besar. Dana tersebut digunakan untuk berbagai keperluan penting, seperti peningkatan fasilitas pendukung Timnas, termasuk penerapan sport science, transportasi yang nyaman dan memadai bagi pemain, asupan nutrisi berkualitas tinggi yang mendukung performa pemain di lapangan, serta berbagai kebutuhan operasional lainnya. Dengan dana sebesar 650 miliar rupiah yang dipercayakan kepada PSSI, ini menjadi bukti nyata bahwa PSSI saat ini mendapatkan kepercayaan tinggi dari para stakeholder dan sponsor. Pada akhirnya, membangun sepak bola yang maju membutuhkan kolaborasi erat antara PSSI dan seluruh stakeholder yang terlibat. Dan kami percaya di bawah kepemimpinan Erick Thohir, PSSI dapat mewujudkan visi tersebut dengan penuh integritas dan profesionalisme. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.